Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Maulida Siregar, NIM 0302183103 dari ruang PBA 2 semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sejarah gerakan pramuka. Asal-usul gerakan pramuka. Robert Baden-Powell merupakan pencetus gerakan pramuka. Ia merupakan anggota Angkatan Darat Inggris pada tahun 1908. Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang awalnya untuk tujuan militer. Buku tersebut menjadi awal mulai terbentuknya gerakan pramuka. Nah, sedangkan pramuka di Indonesia pertama kali dimulai yaitu pada tahun 1912 pada zaman kolonial. Awalnya pramuka disebut dengan Netherlands Indies Scout Movement. Dulu pramuka dikenal dengan gerakan kepanduan. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Kelahiran gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu seperti pidato presiden di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 1961 tepatnya di Istana Negara. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Nah, jadi pada tanggal 9 Maret 1961 itu diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Sedangkan pada tanggal 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Akan tetapi, bagi gerakan pramuka memiliki arti yang khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Peresmian Gerakan Pramuka Indonesia. Pada tanggal 30 Juli tahun 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka yang dilaksanakan tepatnya di Istana Olahraga Senayan. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Namun pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 dilakukan defile pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada masyarakat. Nah, dengan demikian 14 Agustus merupakan Hari Pramuka. Selanjutnya, misi Gerakan Pramuka. Menurut panduan Museum Sumpah Pemuda, gerakan pramuka di tanah air secara nasional dimulai pada tahun 1923. Istilah pramuka resmi digunakan untuk menyebut gerakan kepanduan nasional. Baru terjadi cukup lama setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Sedangkan misi utama gerakan pramuka adalah untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia dari usia anak-anak guna untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan untuk membela negara Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu istilah pramuka. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang terinspirasi dari kata Poromuko, yaitu yang memiliki arti sebagai pasukan terdepan dalam perang. Akan tetapi, kata pramuka dijawantahkan menjadi Praja Muda Karana, yaitu yang memiliki arti jiwa muda yang gemar berkarya. Sultan Hamengkubuwana IX menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama dan terpilih kembali sampai 4 periode hingga tahun 1974. Ia sangat berjasa dalam melambungkan pramuka Indonesia hingga ke luar negeri. Nah, jadi dengan demikian gelar Bapak Pramuka Indonesia kemudian disematkan kepada Raja Yogyakarta tersebut, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwana IX.
Kemudian kepramukaan. Kata kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yang dianya itu dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan memiliki prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya yaitu adalah untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan, baik di sekolah maupun alam, dengan berbagai kegiatan yang menarik. Kemudian ada beberapa yang menjadi tujuan kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional yang memiliki tujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi, yaitu seperti yang pertama spiritual, sosial, intelektual, dan juga fisik. Kemudian adapun hal-hal yang dapat dicapai dengan tujuan tersebut, yaitu yang pertama untuk membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Kemudian yang kedua yaitu untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia, dan juga membela negara bagi kaum muda. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kaum muda, sehingga kaum muda siap menjadi anggota masyarakat yang memberikan manfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta ia dapat menjadi calon pemimpin bangsa yang andal pada masa depan. Kemudian adapun fungsi pramuka yaitu sebagai kegiatan gerakan pramuka yang memiliki fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsinya yaitu sebagai kegiatan menarik bagi anak ataupun pemuda. Jadi pramuka itu merupakan kegiatan yang menarik bagi anak ataupun bagi pemuda. Kemudian yang kedua yaitu pengabdian bagi orang dewasa. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Nah, jadi dengan demikian kita dapat memahami bahwa kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam suatu pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.